Matius pasal 23 ayat 16 sampai 22. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Ayat 21. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Oke, shalom, kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang baru kita baca adalah salah satu bagian dalam Matius pasal 23. Di banyak video saya sering membahas mengenai Matius pasal 23, bagaimana ini sering orang katakan dengan 7 kata celaka yang Yesus ungkapkan pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang tentunya saya juga pernah membahas bagaimana Yesus pernah memperingatkan murid-muridnya, jangan kamu mau dipanggil rabi, jangan kamu mau dipanggil pemimpin, jangan kamu mau dipanggil bapak. Gitu ya. Dan juga saya pernah membahas bagaimana waktu itu Yesus menegur orang-orang Farisi bahwa mereka menutup pintu kerajaan surga dan mereka sendiri tidak mau masuk dan mereka menghalangi orang yang masuk ke sana. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai satu bagian lain dalam Matius pasal 23, bagaimana pada waktu itu Yesus menegur orang-orang Farisi pada waktu itu bahwa mereka tidak boleh bersumpah. Kalau mereka bersumpah demi bait suci, maka sumpah itu tidak sah. Sama dengan bersumpah demi mesbah, itu menjadi sesuatu yang tidak sah dikatakan dalam firman Tuhan. Gitu ya. Atau dia bersumpah demi emas pada bait suci dan itu menjadi sesuatu sumpah yang mengikat. Dan Yesus menegur orang-orang Farisi dan pada ahli Taurat pada waktu itu, jangan kamu bersumpah. Kalau kamu bersumpah demi emas, maka sumpah itu mengikat. Gitu ya. Kalau kamu bersumpah demi mesbah, maka kamu bersumpah tidak hanya demi mesbah saja, tetapi juga demi korban yang diletakkan di atas mesbah itu. Bahkan kalau kamu bersumpah demi bait suci, maka kamu bersumpah demi tahta Allah dan dia yang bersemayam di sana. Gitu ya. Dan di sini Yesus menegur umat Tuhan, menegur khususnya orang Farisi dan ahli Taurat untuk mereka tidak sembarangan bersumpah, entah itu demi bait suci karena itu merupakan suatu sumpah yang tidak sah, atau mereka tidak boleh bersumpah demi emas pada bait suci karena itu menjadi suatu sumpah yang mengikat. Gitu ya. Pada bagian ini kita akan melihat lebih banyak mengenai perkara ini. Apa maksud yang Yesus katakan pada orang Farisi pada waktu itu untuk mereka tidak boleh melakukan hal itu. Gitu ya. Perlu kita ingat sama-sama bahwa orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu mereka adalah pemimpin-pemimpin agama. Mereka adalah orang-orang yang disegani, mereka adalah orang-orang yang mengajarkan umat Tuhan tentang hukum Taurat. Gitu ya. Jadi mereka dengan sangat teliti mempelajari setiap hukum Taurat dan kemudian mereka mengajarkan itu kepada umat Tuhan. Gitu ya. Dan apa yang mereka lakukan adalah karena mereka melakukan itu menjadi sesuatu hal, aturan dan tata cara yang sangat kaku, maka mereka memberikan penekanan-penekanan untuk umat Tuhan, supaya umat Tuhan memperhatikan apa yang mereka katakan. Dan apa yang mereka lakukan adalah dengan memberikan kata sumpah di sana. Gitu ya, sehingga membuat umat Tuhan ditakut-takuti, membuat umat Tuhan diintimidasi, membuat umat Tuhan dimanipulasi untuk kepentingan mereka sendiri. Gitu ya. Jadi sumpah yang dimaksud di sini adalah semata-mata sebagai satu bentuk bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat memberikan penekanan, memberikan suatu bobot pada apa yang sedang mereka sampaikan, gitu ya, supaya umat Tuhan memperhatikan, supaya umat Tuhan menuruti, gitu ya. Dan mereka mengatakan dengan hal mereka bersumpah demi bait suci, padahal Yesus katakan, jangan kamu bersumpah demi bait suci, itu sumpah itu tidak sah. Jangan kamu bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Dan kalau kamu bersumpah demi mesbah, kamu tidak hanya bersumpah demi mesbah saja, tetapi demi setiap korban yang diletakkan di atasnya. Gitu ya. Pada saat orang Farisi dan ahli Taurat mengajar sesuatu, supaya umat Tuhan memperhatikan dan menuruti perkataan mereka, mereka memberikan penekanan-penekanan dalam bentuk kata-kata sumpah ini. Gitu ya. Dan mereka bersumpah demi emas pada bait suci. Dan Yesus katakan bahwa sumpah itu mengikat. Mana yang lebih penting, bait suci atau emas yang menguduskannya? Gitu ya, emas pada bait suci atau bait suci itu sendiri yang menguduskannya. Dan ini menjadi sesuatu hal bahwa Yesus menegur umat Tuhan pada waktu itu, menegur orang Farisi pada waktu itu untuk mereka tidak sembarangan bersumpah. Gitu ya. Ini yang akan kita bahas sama-sama pada video ini, gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang bahwa mereka lakukan itu semua
semata-mata bertujuan supaya umat Tuhan memperhatikan apa yang mereka katakan. Orang Farisi pada ahli dan ahli Taurat pada waktu itu, mereka lebih banyak bertindak sebagai satu pribadi yang mengajar umat Tuhan dengan tata aturan yang sangat kaku, gitu ya. Dan itu seringkali menjadi sesuatu di mana mereka mencoba mengintimidasi umat Tuhan untuk melakukan apa yang mereka mau. Mereka mencoba menakut-nakutinya dengan firman Tuhan. Bahkan tidak jarang mereka menggunakan firman Tuhan dan memanipulasinya untuk mencari keuntungan sendiri. Dan untuk supaya umat Tuhan memperhatikan hal itu, maka mereka memberikan penekanan dengan kata-kata sumpah ini. Jelas, saudaraku, itu yang Yesus tegur pada orang Farisi pada waktu itu. Kalau kita lihat dalam Lukas 11, ayat 46 dikatakan, tetapi ia menjawab, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Gitu ya. Jadi mereka menyuruh orang melakukan sesuatu yang memang berat, sesuai dengan aturan hukum Taurat, sementara mereka sendiri tidak melakukannya. Dan mereka menakut-nakuti dan mengintimidasi umat Tuhan dan menaruh beban yang mereka tidak bisa pikul. Dan supaya umat Tuhan menurutinya, mereka memberikan penekanan dengan mengucapkan kata sumpah tadi. Entah bersumpah demi bait suci, entah bersumpah demi mesbah, entah bersumpah demi emas pada bait suci. Gitu ya. Lanjutannya, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Itulah yang dilakukan oleh ahli Taurat dan pada orang Farisi pada waktu itu. Mereka memberikan penekanan, mereka mengintimidasi umat Tuhan dengan hukum Taurat, dengan firman Tuhan. Dan supaya umat Tuhan menjadi takut dan menurutinya, mereka memberikan penekanan dengan mengatakan kata sumpah di sana. Sumpah terhadap bait suci lah, sumpah terhadap emas pada bait suci lah, sumpah terhadap surga lah, sumpah terhadap mesbah dan sebagainya. Dan itu semata-mata gambaran bagaimana orang Farisi pada waktu itu mengintimidasi umat Tuhan, menakut-nakuti umat Tuhan, dan memanipulasi firman Tuhan untuk mendapat keuntungan diri sendiri. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Markus 1 ayat 22, di sana firman Tuhan katakan mereka takjub mendengar pengajarannya. Pada waktu itu Yesus menyampaikan firman Tuhan. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Sesuatu yang berbeda yang Yesus lakukan. Yesus tidak sekedar mengintimidasi, tidak sekedar menakut-nakuti umat Tuhan, tetapi dia menyampaikan sebagai satu pribadi yang berkuasa, dia menyampaikan firman Tuhan yang membawa pada keselamatan, dia menyampaikan kabar baik, dan dikatakan dalam firman Tuhan, mereka takjub terhadap pengajarannya, karena Yesus mengajar seperti orang yang berkuasa, dan itu sama sekali tidak sama dengan yang dilakukan oleh para ahli Taurat. Itu sebabnya para ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu, setiap kali mereka mengajar, mereka memberikan penekanan dengan mengatakan kata sumpah untuk menakut-nakuti umat Tuhan, untuk supaya mereka menuruti apa yang disampaikan oleh para orang Farisi tadi. Jelas, saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu hal bagaimana itu semua mereka lakukan semata-mata untuk mencapai sesuatu yang tujuan yang ingin mereka capai. Gitu ya, bagaimana supaya apa yang mereka sampaikan dituruti oleh umat Tuhan, supaya umat Tuhan menuruti apa yang mereka katakan, yang semata-mata di sana hanya untuk mengintimidasi, untuk menakut-nakuti, dan tentunya untuk mencari keuntungan bagi mereka sendiri, gitu ya. Tentunya kalau kita bicara saat-saat ini, saudaraku, mungkin pada saat-saat ini mungkin kita tidak sangat jarang menemukan orang yang mengucapkan kata-kata sumpah, gitu ya. Tetapi bukan berarti bahwa itu tidak ada, gitu ya. Bahkan tidak jarang ada orang yang mengatasnamakan firman Tuhan, mengatasnamakan Tuhan pada saat dia hendak menyampaikan sesuatu supaya orang memperhatikan apa yang dia katakan. Gitu ya. Mungkin Anda sering temui banyak sekali orang yang mulai menyampaikan sesuatu dengan nada yang menakut-nakuti, orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan nada-nada yang mengintimidasi. Gitu ya. Seakan-akan itu menjadi sesuatu bahwa mereka harus memperhatikan itu semua. Padahal dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita tidak boleh bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah. Dan jangan bersumpah demi emas bait suci karena sumpah itu mengikat. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ada dua contoh dalam firman Tuhan yang saya ambil di mana orang mengatakan sesuatu atas nama Tuhan semata-mata supaya orang menuruti apa yang dia katakan. Gitu ya. Yang pertama saya ambil dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 18. Di sini ceritanya adalah tentang seorang nabi tua yang kemudian bertemu dengan abdi Allah yang datang ke Betel. Saya pernah membahas satu video khusus tentang 1 Raja-Raja 13. Gitu ya. Saya ambil ayat 18 aja. Dikatakan, lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dia bilang, dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku,
bahwa ia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air, tetapi ia berbohong kepadanya. Cerita lengkap dari 1 Raja 13 Anda bisa baca sendiri, bagaimana pada waktu itu abdi Allah yang datang ke Betel sudah dapat pesan Tuhan bahwa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kembali melalui jalan yang sama, gitu ya. Tetapi seorang nabi tua yang ada di sana, kemudian dia berbohong. Dan supaya abdi Allah tadi percaya, maka nabi tua berbohong dengan cara bahwa Tuhan sudah menyuruh malaikatnya datang. Tuhan sudah mengutus orang malaikat datang dan menyampaikan firman Tuhan. Gitu ya. Dan cerita lengkapnya Anda bisa tahu bagaimana kemudian abdi Allah itu percaya. Gitu ya. Ini salah satu bentuk bagaimana seorang memberikan satu penekanan yang berlebihan tentang suatu perkataan dan dia ingin orang mempercayai hal itu. Gitu ya. Orang Farisi dan orang ahli Taurat pada waktu itu mereka memberikan kata sumpah supaya orang percaya, supaya orang menuruti apa yang dia katakan. Gitu ya. Sementara abdi Allah tadi mengatakan bahwa Tuhan mengutus seorang malaikat datang kepadaku untuk mengundang kamu makan ke rumahku. Gitu ya. Itu contoh dalam firman Tuhan bagaimana seorang memanipulasi sesuatu hal untuk suatu tujuan yang dia ingin capai sendiri. Gitu ya. Hal yang lain kalau kita lihat dalam firman Tuhan ada dalam Yeremia. Ceritanya pada waktu itu adalah Yeremia berada dalam satu perdebatan, perselisihan dengan seorang nabi lain yaitu Nabi Hananya. Saya juga pernah membahas video ini tentang topik tentang Nabi Hananya dalam video yang lain, gitu ya. Bagaimana pada waktu itu Yeremia sudah mendapat pesan Tuhan bahwa umat Tuhan akan dibuang ke Babilonia selama 40 tahun. Tetapi kemudian Nabi Hananya mencoba menghibur umat Tuhan dan berkata bahwa tidak akan selama itu. Tuhan sudah berfirman pada saya bahwa tidak akan umat Tuhan dibuang sampai 40 tahun. Gitu ya. Kita lihat ayatnya di Yeremia 28 ayat 1 sampai 3 dikatakan, dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, saya juga pernah membahas mengenai Raja Sedekia, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat berkatalah Nabi Hananya bin Asyur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan imam-imam dan seluruh rakyat, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Gitu ya. Jadi sebelum dia ngomong, dia mengatasnamakan bahwa inilah firman Tuhan dari Allah semesta alam Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu dalam 2 tahun ini. Aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Jadi dia bilang, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Dalam 2 tahun dia akan dikembalikan. Padahal kita tahu bahwa Yeremia sudah bernubuat bahwa 40 tahun umat Tuhan akan ada di dalam pembuangan Babilonia. Dan di sini supaya orang percaya dengan perkataan Nabi Hananya mulai mengatakan bahwa beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Gitu ya. Dan itu semua membuat orang mulai mempercayai hal itu. Jelas lagu? Dari video yang sederhana ini saya sama-sama melihat tentang satu bagian. Bagaimana seringkali orang memberikan suatu penekanan, memberikan sesuatu hal tentang apa yang disampaikan supaya orang mempercayai perkataannya itu. Dan dalam firman Tuhan dicatat bagaimana pada ahli Taurat dan orang Farisi, mereka melakukan itu dengan bersumpah. Gitu ya. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita mungkin sering mendengar ada orang-orang yang mengucapkan kata-kata misalnya apa sih namanya, kalau si A menang jadi presiden maka saya akan jalan kaki dari sini sampai sini, dari Jogja sampai Jakarta misalnya begitu ya. Mungkin Anda pernah dengar berita-berita seperti itu. Atau ada orang yang berkatakan kalau saya sampai kedapatan korupsi maka gantung saya di Monas misalnya, saudaraku. Itu semata-mata untuk menunjukkan bahwa orang supaya mempercayai hal itu. Gitu ya. Dia mengungkapkan sesuatu, menekankan sesuatu supaya orang mempercayai bahwa si ini tidak mungkin jadi presiden, bahwa si ini tidak mungkin berkorupsi. Itu contohnya, saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Dalam pemberitaan firman Tuhan, mungkin kita tidak jarang sekali menemukan orang yang mengucapkan kata-kata sumpah. Tetapi juga kita tidak jarang, saudaraku, menemukan orang yang mengucapkan bahwa ini adalah pesan Tuhan. Atau ada firman Tuhan yang diberikan penekanan berlebih-lebihan, semata-mata mengintimidasi, semata-mata menakuti, dan tidak lain. Seringkali itu dimanipulasi untuk mencari keuntungan diri sendiri. Dan seperti tadi contoh dalam firman Tuhan, Nabi Hananya berkata bahwa demikianlah firman Tuhan Allah Israel semesta alam. Gitu ya. Padahal jelas-jelasan itu berlawanan dengan firman Tuhan. Gitu. Seorang nabi tua berkata bahwa Tuhan sudah menyuruh malaikatnya datang dan berbicara kepada aku karena aku juga seorang nabi. Gitu ya. Dan itu semua yang Yesus tegur.
pada orang Farisi dan orang Saduki pada waktu itu. Gitu ya. Jangan kamu bersumpah demi bait suci karena sumpah itu tidak sah. Jangan bersumpah demi mesbah. Karena kalau kamu bersumpah demi mesbah, kamu juga bersumpah demi korban yang ada di atas mesbah itu. Gitu ya. Jangan bersumpah demi emas pada bait suci karena sumpah itu mengikat. Gitu. Dan ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran kita sama-sama. Dan Paulus menggambarkan bahwa pada saat dia menyampaikan sesuatu, pada saat dia memberitakan firman Tuhan atau berkata-kata, Paulus menyampaikan bahwa yang aku sampaikan itu semata-mata bukan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan. Gitu ya. Paulus menyadari bahwa yang menjadi penekanan, yang menjadi sesuatu yang dia andalkan, itu bukan dengan gaya yang meyakinkan, bukan dengan kata-kata yang lantang yang membuat orang kagum dan terpesona, tetapi yang dia sampaikan itu adalah keyakinan terhadap kekuatan Roh Kudus, gitu ya. Dan ini orang Farisi dan orang ahli Taurat pada waktu itu yang melakukannya dengan cara mereka menakut-nakuti dan memberikan penekanan dengan kata-kata sumpah tadi, gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 4-5 dikatakan, baik perkataanku, waktu aku berkata-kata maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Gitu ya. Apa yang kita sampaikan tidak perlu kita kita harus bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus, bukan bergantung pada seberapa bagus slide yang kita sampaikan, seberapa gagah dan meyakinkannya kita berbicara. Dan Paulus mengatakan bahwa aku lakukan itu semua bukan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi percayalah bahwa setiap perkataan firman Tuhan, maka Allah akan meneguhkan setiap pemberitaan yang mereka sampaikan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tidak perlu orang seperti orang Farisi yang bersumpah demi bait suci, yang bersumpah demi mesbah, yang bersumpah demi emas atas bait suci itu. Itu semua tidak ada gunanya. Tetapi percayalah bahwa Allah, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jelas, Bapak? Dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang kelima dikatakan, tetapi kami tidak pernah bermulut manis, kata Paulus. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud yang loba. Maksud loba yang tersembunyi, Allah adalah saksi. Gitu ya. Paulus tidak mencoba bermulut-mulut manis untuk kemudian mengangkat-angkat perasaan orang, tetapi ujung-ujungnya kemudian mengharapkan sesuatu yang dia bisa terima dari orang tersebut. Gitu ya. Paulus menyampaikan apa yang ada seperti kata firman Tuhan, dan tidak ada maksud-maksud tersembunyi di sana. Tidak dengan kata-kata indah, tidak dengan hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi Paulus melakukan itu semua dengan keyakinan akan kekuatan roh. Itulah yang harus Anda dan saya andalkan, saudara. Jangan kita mengandalkan apa yang kita sampaikan dari sesuatu hal yang kita anggap bisa membuat orang diyakinkan, gitu ya. Kita tidak perlu menakut-nakuti seseorang dengan firman Tuhan. Kita tidak perlu mengintimidasi seseorang dengan firman Tuhan. Kita harus belajar untuk mengandalkan kekuatan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan meneguhkan setiap perkataan firman Tuhan. Gitu. Dalam 1 Korintus 2 ayat yang pertama dikatakan, demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah, Paulus katakan, atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Bukan berarti kita tidak perlu hikmat, saudaraku ya. Tetapi kita belajar bahwa semuanya itu tergantung dan kita andalkan adalah kuasa Tuhan. Itulah yang bekerja. Gitu ya. Bukan dengan penampilan kita, bukan dengan kemampuan kita berbicara, bukan dengan slide yang bagus, bukan dengan sesuatu yang membuat orang terpesona. Gitu ya, apalagi dengan kata-kata dramatis dan puitis yang sama sekali tidak diperlukan. Pemberitaan firman Tuhan harus disampaikan bahwa seperti itulah yang Tuhan Allah yang Allah mau disampaikan, dan Tuhan meneguhkan setiap perkataan firman Tuhan. Dan tadi saya sudah bilang firman Tuhan katakan setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena Allah bertanggung jawab dengan setiap firman-Nya. Jelas, saudaraku? Jadi ini membuat Anda dan saya bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Gitu ya, dan dia akan menolong kita pada saat apa yang harus kita katakan. Jelas, saudaraku? Sebagai ayat penutup kita lihat dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yakobus 5 ayat 12 dikatakan, yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jelas kata Yakobus, kita tidak boleh bersumpah demi apapun juga.
Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Mari sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati Anda dan saya. Sampaikan firman Tuhan dengan motivasi yang tulus. Sampaikan firman Tuhan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak perlu mengintimidasi seseorang, tidak perlu menakut-nakuti, apalagi mencari keuntungan di balik itu semua. Tetapi biarkan kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan, dan Tuhan meneguhkan setiap perkataan firman Tuhan. Jelas aku? Mudah-mudahan ini semua menjadi masukan buat kita semua. Jangan sampai kita bersumpah demi sorga, demi bait suci, demi emas di atas bait suci. Dan itu semua menjadi sesuatu yang mengikat, kata firman Tuhan. Dan kalau kita bersumpah demi bait suci, maka sumpah itu tidak sah. Gitu ya. Tidak perlu mengucapkan sumpah apapun juga. Jika iya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak, kata firman Tuhan. Jelas aku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.